Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai global dan regional plate tectonic setting. Adapun pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai fisiografi dan batimetri Indonesia, lempeng tektonik dan crustal composition of the Indonesian region, dan yang ketiga adalah continental margins dan juga batas lempeng. Yang pertama adalah mengenai teori tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori mengenai lempeng litosfer, gerakannya, dan interaksi batasnya. Istilah aktivitas tektonik mengacu pada segala bentuk pecah dan melipatnya batuan pada litosfer. Litosfer samudera bergerak menuju litosfer benua karena litosfer benua lebih ringan daripada litosfer samudera, sehingga litosfer samudera menunjam di bawah litosfer benua. Litosfer samudera terpanaskan oleh astenosfer sehingga melunak dan mencair menjadi magma, yang kemudian magma tersebut dapat bergerak ke atas membentuk gunung api. Palung samudera adalah batas menunjamnya lempeng samudera. Litosfer samudera mengalami akresi atau accretion. Berikut adalah gambar dari unsur penting dalam tektonik lempeng yang memperlihatkan jenis-jenis interaksi dan produknya. Terdapat tiga jenis batas lempeng aktif. Yang pertama adalah batas divergen. Adalah batas dua litosfer samudera bergerak, terpisah, dan litosfer samudera baru dibentuk oleh magma. Yang kedua adalah batas konvergen. Batas konvergen adalah batas litosfer berada di bawah mantel dan terjadi pada zona subduksi. Yang ketiga adalah batas transform. Batas transform adalah batas lempeng yang saling bergerak menyamping sepanjang transcurrent fault atau transform fault. Berikutnya adalah mengenai fisiografi dan batimetri Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak di lempeng Eurasia Tenggara, dibatasi oleh lempeng Indo-Australia di selatan dan barat, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan lempeng Pasifik. Tepi lempeng mengalami tumbukan dan menghasilkan zona subduksi, busur vulkanik dan struktur formasi yang dibentuk oleh tekanan dan juga perendaman. Secara umum, fisiografi Indonesia didominasi oleh dua dangkal, yaitu dangkalan Sunda dan juga dangkalan Sahul, yang tersusun atas manifestasi geologi berupa laut dalam, palung, dan juga gapura kepulauan. Kedua dangkal tersebut berperan penting dalam menjaga kestabilan lempeng kontinental. Dangkalan Sahul merupakan bagian dari dataran tinggi Australia yang terdiri dari Irian Jaya, Laut Arafuru, dan bagian selatan menuju Australia. Sedangkan dangkalan Sunda merupakan bagian dari lempeng Eurasia dan terdiri dari Malaka bagian selatan, sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga sebagian Laut Jawa dan Laut Cina Selatan. Daerah dangkal ini terdiri dari batuan sedimen pratersier, batuan beku kristal, serta batuan metamorf stabil sejak zaman tersier. Margin yang tidak stabil disebabkan oleh tabrakan dan gerakan datar yang membentuk busur magmatik dan busur luar vulkanik. Daerah busur luar vulkanik meliputi Sumatera, Jawa, hingga Sunda bagian dalam yaitu Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan pulau-pulau kecil di Laut Banda. Busur vulkanik memanjang dari Sumatera bagian barat dan pegunungan dasar di Laut Selatan Jawa hingga Pulau Vulkanik Timor, Tanimbar, Kai, dan Seram. Ketika konsep baru lempeng tektonik diperkenalkan pada tahun 1967, Indonesia bagian barat menjadi perhatian utama. Daerah tersebut memiliki palung laut dalam, rantai vulkanik, dan bongkahan sedimen dan kawah yang terletak di atas lempengan. Kawasan ini berada di zona konvergensi antara lempeng Samudra Hindia bertabrakan dengan dataran tinggi Eurasia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Katili pada tahun 1971,
Lempeng tektonik Indonesia bagian barat memiliki zona struktural yang meliputi daerah transversal Sumatera dan Jawa, yaitu yang pertama adalah sebuah daerah subduksi aktif, kemudian busur magmatik atau busur vulkanik, kemudian cekungan busur belakang. Zona subduksi terus bergerak. Busur magmatik memiliki zona berlapis, sedangkan back arc basin dibagi menjadi beberapa subdivisi, antara lain yang pertama ada busur luar non-vulkanik, yang kemudian ada lengkungan busur samping, lalu ada busur vulkanik, ada baskom busur dalam, dan juga keraton benua Sunda. Berikutnya kita akan membahas mengenai lempeng tektonik Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan pertemuan dari tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Lempeng Eurasia umumnya berupa kontinen di bagian timur laut, termasuk pula lempeng Laut Sulawesi dan lidah Nusa Tenggara sampai Maluku Selatan, bergerak 1 cm setiap tahun ke arah tenggara. Lempeng Samudra Indo-Australia berupa subduksi oseanik di sisi barat dan bagian tubrukan kontinen di sisi timur, bergerak sekitar 7 cm per tahun. Kemudian ada lempeng Pasifik, menunjam di bawah kontinen Asia, terdiri dari sejumlah lempeng kecil yaitu Caroline, Filipina, dan Maluku Utara, bergerak 9 cm per tahun ke arah barat. Kemudian kita akan membahas mengenai komposisi kerak benua Indonesia. Kerak benua Indonesia sebagian besar terdiri dari silikon dan oksigen, serta batuan granit, metamorf, dan juga sedimen. Adapun unsur kimia yang menyusun kerak benua Indonesia yaitu berupa oksigen kurang lebih 46,60%, silikon kurang lebih 26,72%, aluminium kurang lebih 8,13%, ferum kurang lebih 5%, magnesium kurang lebih 2,09%, kalsium kurang lebih 3,63%, natrium kurang lebih 2,83%, dan juga kalium 2,59%. Komposisi kerak benua Indonesia. Batuan penyusun granit batuan penyusun yaitu berupa batuan granit, batuan metamorf, dan juga batuan beku dan batuan sedimen. Adapun karakteristik dari kerak benua sendiri adalah kerak benua memiliki kepadatan sekitar 2,7 gram per cm kubik. Kemudian kerak benua kurang padat dibandingkan dengan mantel bumi yang memiliki kepadatan sekitar 3,3 gram per cm kubik. Kerak benua biasanya setebal 40 km, dan juga kerak benua membentuk benua geologi dan area dasar laut dangkal yang dekat dengan pantainya. Kerak benua memiliki komponen batuan yang lebih kompleks dan bervariasi. Batuan dan mineral yang membentuk kerak benua sebagian besar lebih bersifat felsik daripada oseanik. Selanjutnya kita akan membahas tentang continental margin. Continental margin atau tepian benua itu dapat dikatakan sebagai ujungnya lempeng samudra yang berbatasan dengan benua. Secara aktivitas tektonik, tepian benua dibagi menjadi dua, yaitu active margin dan juga passive margin. Yang pertama adalah active margin. Daerah aktif margin adalah daerah yang tidak stabil dan banyak terjadi proses deformasi yang dipengaruhi oleh kompresional pada zona subduction serta aktifnya kegiatan vulkanisme pada daerah ini. Pada tepi batas lempeng inilah daerah rawan gempa karena menjadi pertemuan antara lempeng-lempeng yang saling bergerak satu sama lain, serta terbentuknya aktivitas magmatisme seperti pembentukan rangkaian jalur gunung api, ataupun pegunungan atau patahan atau lipatan akibat besarnya intensitas gaya-gaya endogen yang terjadi. Active margin terdapat pada batas tepi benua atau active boundary, di mana pada batas tepi benua tersebut dipengaruhi oleh proses akibat adanya subduction zone, atau sebagai akibat adanya strike slip fault. Hal ini ditandai oleh adanya uplift
gusur magmatik, dan kerak benua pada kerak benua dan juga island arc. Di kerak samudra saling berinteraksi pada subduction zone, di mana daerah tersebut merupakan daerah-daerah aktif aktif margin. Contoh daerah aktif margin adalah Samudra Pasifik bagian timur dan Samudra India. Berikutnya adalah mengenai passive margin. Passive margin adalah batas lempeng yang hanya menumpang pada satu lempeng yang bisa disebut sebagai daerah transisi. Daerah yang mengalami transisi kimia tidak terdapat aktivitas tektonik sehingga bisa disebut pasif. Yang utama tampak pada daerah pasif continental margin adalah passive margin, di mana tepi kerak benua yang berubah secara gradual menjadi kerak samudra. Terlihat dari batuannya yang berubah secara gradual dari sifat yang granitik, yaitu sifat yang khas benua, ke arah basaltik yang khas samudra. Pasif continental margin digambarkan sebagai keberadaan dipping atau kemiringan dengan arah menghadap ke samudra, karena kemiringan ini membuat suplai sedimen yang melimpah pada daerah coastal plain. Berikut adalah gambar dari distribusi daerah pasif continental margin di seluruh dunia. Pasif continental margin terjadi di daerah transisi, yakni dari kontinental menuju oceanic plate. Tidak terlihat batas lempeng pada daerah ini karena memang bukan daerah batas, seperti yang terjadi pada Samudra Atlantik. Terlihat batasnya pada tengah laut antara Amerika Selatan dan Afrika. Pada daerah tersebut terlihat proses pemekaran benua. Secara umum, terdapat dua jenis tepian samudra, pasif margin dan aktif margin. Suatu samudra tepinya disebut pasif jika ada tepiannya yang tidak dijumpai batas lempeng atau aktivitas tektonik. Sebaliknya, suatu samudra tepinya disebut aktif kalau pada tepiannya terdapat aktivitas tektonik yang intens. Dengan kata lain, tepian samudra beraktif margin juga merupakan batas lempeng. Yang terakhir adalah mengenai dasar samudra tipe pasif margin terbagi atas dua bagian, yaitu continental margin dan ocean basin. Continental margin adalah bagian samudra yang berdekatan dengan daratan atau benua dan masih dapat pengaruh daratan. Misalnya menampung endapan aluvial dan sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.